Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama agar kita diberi kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan rangkuman materi tema 6, subtema 3, pembelajaran kelima dan pembelajaran yang keenam. Materi belajar kita pada pagi hari ini yang pertama bahasa Indonesia, yaitu tentang langkah-langkah untuk berlatih dalam mendeklamasikan puisi. Yang kedua PKN, tentang berbagai tempat ibadah yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu seni budaya dan prakarya atau SBDP, materinya tentang montase dan juga mozaik. Baiklah anak-anak, mari kita langsung masuk ke materi yang pertama. Materi kita yang pertama yaitu langkah-langkah untuk berlatih mendeklamasikan puisi. Sebelum kita mengetahui langkah-langkahnya, perlu anak-anak ketahui bahwasanya mendeklamasikan puisi berbeda dengan membaca puisi seperti biasa. Mendeklamasikan puisi harus mengetahui isi puisi sehingga dapat mengekspresikan puisi dengan tepat. Nah, berikut ini langkah-langkah untuk berlatih mendeklamasikan puisi. Yang pertama yaitu kita harus mengenali jenis puisi. Anak-anak harus membawakan puisi sesuai dengan jenis puisi tersebut. Misalnya atau contohnya, puisi tentang perjuangan yang harus dibawakan dengan semangat. Yang kedua, yaitu menghayati dan memahami isi puisi. Dalam menghayati puisi, dapat kita lakukan dengan cara memahami puisi yang akan dibacakan. Langkah yang ketiga yaitu membaca puisi secara berulang-ulang. Anak-anak akan dapat lebih menjiwai dan memahami isi sebuah puisi dengan cara membacanya berulang-ulang. Tetapi jangan sampai anak-anak terpengaruh oleh suasana sekeliling. Dengan demikian, anak-anak akan menyatu dengan seluruh bait puisi dan juga seluruh makna yang terkandung di dalam puisi. Langkah yang keempat yaitu melakukan latihan secara terus-menerus. Selain itu, anak-anak juga perlu memperhatikan cara membawakan puisi, seperti intonasi, mimik, lafal, dan lainnya. Anak-anak, dalam mendeklamasikan puisi, pembaca tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi ia bertugas untuk mengekspresikan perasaan penyair. Jadi, pembaca harus benar-benar dapat menjiwai puisi yang akan dibacakannya. Kita masuk materi yang kedua yaitu berbagai tempat ibadah di Indonesia. Anak-anak sudah mengetahui bahwa ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Setiap agama memiliki tempat ibadah masing-masing. Bentuk tempat ibadah setiap agama juga memiliki ciri khas yang berbeda. Baiklah anak-anak, mari kita pelajari tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu masjid. Masjid adalah tempat untuk ibadah umat Islam. Kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan di masjid yaitu sholat jelas, pengajian, tadarus, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua yaitu gereja. Pada gereja ini anak-anak sudah tahu ya adalah tempat ibadah untuk
umat Katolik maupun umat Kristen Protestan. Kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan di gereja yaitu ada misa, kebaktian, sekolah minggu. Yang ketiga di sini adalah kelenteng. Anak-anak sudah tahu, kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut agama Konghucu yang ada di Indonesia. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di kelenteng yaitu kebaktian umum, Imlek, dan masih banyak yang lainnya. Anak-anak sudah tahu pasti ya. Yang keempat yaitu pura. Pura atau pura adalah tempat ibadah agama Hindu di Indonesia. Kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan yaitu Galungan, Kuningan, Nyepi, dan juga Saraswati. Yang kelima yaitu wihara. Wihara adalah tempat ibadah umat beragama Buddha. Kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan yaitu Waisak, Katina, Puja, dan masih banyak yang lainnya. Materi kita selanjutnya yaitu montase. Anak-anak sudah tahu ya, montase merupakan teknik tempel. Montase merupakan karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan. Gambar-gambar tersebut bisa terdiri atas berbagai macam gambar yang berasal dari foto, majalah, atau bahan lainnya. Anak-anak, berikut ini beberapa contoh dari montase. Bagaimanakah cara membuat montase? Berikut ini langkah-langkah dalam membuat montase. Yang pertama yaitu mengumpulkan gambar yang menarik. Anak-anak dapat mencari gambar-gambar yang menarik dari majalah, koran, atau foto. Lalu anak-anak pilih gambar yang bagus, kemudian dipotong sesuai dengan gambar yang diinginkan. Yang kedua, menyusun bahan atau gambar-gambar tersebut menjadi susunan baru atau cerita baru. Pemilihan gambar yang sudah ada dan mengombinasikannya dengan gambar yang lainnya akan menciptakan suatu gambar yang baru dengan makna yang baru. Tapi perlu anak-anak ketahui, selain terampil dalam memilih gambar yang menarik, anak-anak juga harus memikirkan makna yang kita buat dari kombinasi gambar tersebut. Sehingga perpaduan gambar tersebut akan menghasilkan gambar baru yang menarik untuk dilihat dan maknanya akan tersampaikan dengan jelas. Materi kita yang terakhir yaitu mozaik. Mozaik yaitu pembuatan karya seni rupa yang menggunakan bahan berbentuk kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan, kemudian disusun dan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Jadi mozaik juga termasuk teknik atau seni dengan teknik menempel, sama seperti montase. Berikut ini contoh mozaik. Yang pertama, contoh mozaik dengan menggunakan potongan-potongan kertas. Yang kedua, menggunakan biji-bijian. Dan yang ketiga, contoh mozaik menggunakan pecahan keramik. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.